Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, Anda kembali bergabung dengan TVRI, saluran resmi Piala Dunia U17 2026. TVRI Jambi kembali hadir menjumpai Anda dalam program Berita Jambi hari ini, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Septinita. Dan saya Rahmadani Putri, berikut berita utama Jambi hari ini. Mengawal informasi hari ini pemirsa, DPRD Provinsi Jambi mengikuti sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang digelar secara nasional tersebut diikuti secara khidmat oleh jajaran DPRD Provinsi Jambi melalui siaran langsung jalannya sidang secara virtual. DPRD Provinsi Jambi Jumat pagi menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Rapat paripurna istimewa ini diikuti oleh seluruh anggota Dewan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, serta unsur Forkopimda Provinsi Jambi. Agenda utama rapat paripurna ini dalam rangka mengikuti sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI serta pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang disiarkan langsung secara virtual. Rapat paripurna ini diawali sambutan Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz. Dalam sambutannya, Muhammad Hafiz mengajak seluruh anggota Dewan untuk terus menjaga semangat kebangsaan di usia kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap bersatu dan terus berkembang bersama negara-negara tetangga lainnya. Roda pemerintahan Republik Indonesia harus terus dapat berjalan dan semoga apa yang dicita-citakan dan diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat terwujud demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan capaian pembangunan selama pemerintahannya. Presiden Prabowo Subianto memaparkan 4 pedoman Kabinet Merah Putih yang menjadi bukti kesungguhan pemerintah dalam membangun bangsa Indonesia dalam 21 bulan kepemimpinannya. Selain swasembada pangan, sejumlah pencapaian penting juga diraih dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di antaranya keberhasilan dalam swasembada energi jenis solar, serta penurunan angka stunting dan kemiskinan melalui program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, dan koperasi merah putih. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu. Kita, alhamdulillah, dapat saya laporkan di majelis ini, soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. Sidang tahunan dan sidang bersama ini menjadi bagian penting dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas lembaga negara, sekaligus refleksi perjalanan bangsa dalam menjalankan amanat konstitusi. Keikutsertaan DPRD Provinsi Jambi dalam agenda tersebut menjadi bentuk komitmen lembaga legislatif daerah untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan nasional yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI diharapkan tidak hanya menjadi momentum seremonial, namun juga memperkuat semangat persatuan, gotong royong, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah berjalan, salah satunya Sekolah Rakyat. Sejak digulirkan, Sekolah Rakyat berhasil membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan gratis. Dan ancaman perubahan iklim.
Sekolah Rakyat menjadi salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program ini terbukti berhasil dalam membantu masyarakat miskin memperoleh pendidikan gratis. Keberhasilan itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD RI dalam peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun. Sekolah Rakyat menjadi upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin. Jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada, kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan. Wali Kota Jambi Maulana mengapresiasi seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto, salah satunya Sekolah Rakyat. Dalam pelaksanaannya, saat ini ada 370 masyarakat miskin di Kota Jambi yang belajar di Sekolah Rakyat secara gratis. Seluruh biaya dan fasilitas seluruhnya difasilitasi oleh pemerintah, baik seragam sekolah, buku, sepatu, hingga kebutuhan sehari-hari di asrama. Alhamdulillah Kota Jambi mendapatkan salah satu sekolah rakyat yang sudah operasional. 370 siswa sudah berjalan di sana. Beliau tadi menjelaskan ke depan insya Allah di semua daerah. Di Kota Jambi sudah mendapat di tahap awal ini, kami bersyukur. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memastikan keterbatasan ekonomi tidak menjadi hambatan bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang lebih merata. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tak hanya swasembada 8 komoditas pangan, Indonesia pada tahun ini juga swasembada energi jenis solar. Keberhasilan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD RI. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika, tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang dengan baik, sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup.
untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Sementara itu, Saudara Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan jembatan yang dibangun oleh jajaran TNI dan Polri sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Salah satu jembatan yang diresmikan yakni Jembatan Garuda Kodim 0415 Jambi yang berada di daerah perbatasan Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. 3.395 jembatan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan virtual pada Kamis kemarin. Ribuan jembatan yang diresmikan tersebut tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk di Kabupaten Muaro Jambi. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi jajaran TNI dan Polri yang terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur masyarakat. Hadirnya jembatan Garuda ini menjadi bukti nyata pengabdian TNI dan Polri kepada masyarakat. Usai mengikuti virtual bersama Presiden Prabowo Subianto dan Dim 0415 Jambi Kolonel Infanteri Putra Negara bersama unsur Forkopimda dan masyarakat langsung meninjau jembatan Garuda. Jembatan ini membentang di atas anak sungai pembatas yang menghubungkan desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dengan Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dan Dim 0415 Jambi, Kolonel Infanteri Putra Negara mengatakan jembatan yang dibangun dalam kurun waktu 1 bulan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat pedesaan. Jajaran Forkopimda bersama masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah membantu pembangunan infrastruktur jembatan bagi masyarakat desa. Kami dari Kodim 0415 Jambi beserta unsur Forkopimda dan unsur tokoh masyarakat, tokoh agama dari desa, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden untuk pemberian jembatannya kepada masyarakat desa. Ini sangat bermanfaat karena jembatan ini menghubungkan langsung dan mempercepat waktu dari perjalanan dari desa menuju kota. Salah seorang warga, Ridwan, mengatakan sebelum dibangunnya jembatan Garuda, infrastruktur lama hanya terbuat dari kayu sehingga menimbulkan kekhawatiran kepada warga saat melintas. Namun kini masyarakat merasa lebih aman dan nyaman dengan hadirnya jembatan permanen yang dibangun TNI. Selain memangkas waktu perjalanan, jembatan Garuda juga mempermudah petani untuk mengangkut hasil pertanian dan memberikan rasa aman bagi anak-anak sekolah yang melintas. Sungguh sangat senang, apalagi ini akan mempermudah kegiatan masyarakat dari desa menuju kota kan, untuk mempermudah juga siswa-siswi untuk bersekolah seperti itu, dan juga misalkan mempermudah para petani untuk menjual hasil buminya. Program Jembatan Garuda merupakan bentuk pelaksanaan tugas dalam menjawab kebutuhan infrastruktur di wilayah pedesaan yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, masyarakat manfaatkan sedimen Sungai Matahari sebagai peluang usaha. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, menurunnya kualitas udara akibat kabut asap mulai menjadi perhatian masyarakat. Kondisi ini berpotensi mengganggu kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernafasan. Kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan membawa partikel halus yang dapat terhirup dan masuk ke saluran pernapasan. Paparan dalam waktu tertentu dapat memicu berbagai keluhan seperti batuk, sesak napas, iritasi mata, hingga memperburuk penyakit pernapasan. Menurunnya kualitas udara akibat kabut asap berpotensi mengganggu kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Menyikapi kondisi
kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker, dan menjaga kondisi rumah tetap tertutup ketika kabut asap pekat, serta memperbanyak mengkonsumsi air putih. Salah seorang dokter umum, Dr. Bianti Putri Sekarani mengimbau masyarakat yang memiliki gejala sesak napas, batuk, pilek, iritasi mata, dan dehidrasi akibat diare untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan agar cepat mendapatkan penanganan medis. Nah, teman-teman, ada beberapa tips dan saran dari saya selama di musim kemarau, khususnya di kota Jambi. Yang pertama, kita harus membatasi aktivitas di luar rumah. Namun, jika teman-teman memang diharuskan untuk keluar rumah, kita harus melindungi diri kita dengan menggunakan masker. Dan setelah pulang dari luar, kita harus membersihkan diri tentunya. Nah, untuk aktivitas di dalam ruangan, kita mungkin bisa menutup rapat jendela dan pintu, atau bisa mungkin menggunakan air purifier. Nah, yang paling penting, teman-teman harus tetap terhidrasi dengan minum air putih itu sebanyak yang minimal 2-2,5 liter. Dan jangan lupa untuk minum multivitamin, misalnya vitamin C atau vitamin D. Pemerintah Kota Jambi dan instansi terkait terus melakukan pemantauan kualitas udara serta mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Dengan meningkatnya kewaspadaan dan kepedulian bersama, dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat diharapkan dapat diminimalkan. Silva Yazir, TVRI Jambi melaporkan. DPRD Kabupaten Sarolangun minta Dinas Teknis agar bertindak cepat mengatasi kekeringan padi sawah untuk menyelamatkan tanaman padi para petani akibat musim kemarau guna mencegah ancaman gagal panen. Memasuki puncak musim kemarau tahun 2026, ancaman kekeringan menghantui sektor pertanian di wilayah Kabupaten Sarolangun. Ratusan hektar luasan padi sawah yang memasuki fase pertumbuhan terancam gagal panen akibat pasokan air irigasi terus menyusut selama musim kemarau. Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Sarolangun Akmal mengatakan berdasarkan data yang ada hingga sampai saat ini lebih dari 500 hektar luasan tanaman padi sawah sudah mengalami kekeringan akibat kondisi cuaca ekstrim dan fenomena El Nino. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama dinas teknis seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Dewan mendesak organisasi perangkat daerah terkait segera memperkuat langkah antisipasi dan mitigasi dampak musim kemarau untuk mencegah meluasnya kekeringan yang dapat mengganggu sektor pertanian dan mengancam ketahanan pangan. Pemerintah harus segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi petani. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah cepat dan terukur demi melindungi petani dan memastikan produksi pangan tetap berjalan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi petani. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, kemarau panjang yang terjadi saat ini menyebabkan Sungai Batanghari surut. Kondisi ini memunculkan hamparan sedimen di tepian sungai. Kemarau panjang yang melanda Provinsi Jambi berdampak terhadap menurunnya debit air Sungai Batanghari. Kondisi itu membuat sejumlah bagian tepian sungai tampak lebih dangkal dan sedimen sungai mulai terlihat ke permukaan. Surutnya debit Sungai Batanghari tidak hanya menampakkan hamparan sedimen di sejumlah bagian sungai, namun juga dimanfaatkan masyarakat sebagai daya tarik wisata sekaligus membuka peluang usaha. Hamparan sedimen yang muncul ketika permukaan air sungai menurun menjadi lokasi yang menarik perhatian warga. Saat debit Sungai Batanghari menyusut, hamparan pasir muncul dan menjadi lokasi wisata alternatif yang kemudian dimanfaatkan warga sekitar untuk berjualan makanan, minuman, serta menyediakan lahan parkir. Alhamdulillah rame lah, tapi yang ramenya Jumat, Sabtu, Minggu, yang padatnya hari Minggu. Kalau hari Minggu sih lumayan lah 500. Ya, kalau rame kan. Biasanya ada kegiatan nggak sih di sini? Ada, kalau tahun 17-an, tahun inilah nggak ada, tahun kemarin ada. Iya, kalau tahun kemarin 3 hari itu, 3 hari 2 malam acaranya. Kalau tahun ini kosong. Fenomena surutnya debit Sungai Batanghari menarik perhatian masyarakat. Munculnya hamparan sedimen dan pasir di sejumlah bagian sungai dimanfaatkan warga sebagai lokasi berantai sekaligus menikmati panorama alam. Sejak sore hari, warga mulai berdatangan ke kawasan sedimen Sungai Batanghari. Mereka datang bersama keluarga maupun teman untuk berjalan-jalan, bermain hingga swafoto.
Kalau di sini ya, kalau di sini tuh kayak memang pertama suasananya memang ramai ya, anak-anak juga usia-usia remaja-remaja, tahu orang keluarga juga ramai ke sini. Terus tempatnya juga memang bagus ya, kalau untuk mau lihat sunset juga memang mendukung lah. Sebenarnya kalau harapannya untuk kedepannya tempat ini mungkin lebih diperketat lagi untuk apa ya, untuk anggota-anggota mungkin yang membersihkan ini ya, tempat-tempat ini. Jadi karena saking raminya itu kadang-kadang sampah-sampahnya itu banyaklah berserakan. Pemanfaatan kawasan sedimen sungai perlu dilakukan secara bijak. Keselamatan pengunjung harus menjadi perhatian, mengingat kondisi dasar sungai, arus serta ketinggian air dapat berubah sewaktu-waktu. Selain itu, kebersihan kawasan juga perlu dijaga agar aktivitas wisata tidak menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan Sungai Batanghari. Upaya menjaga kelestarian sungai menjadi penting karena pengelolaannya membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Haris Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan. Di tengah puncak musim kemarau ekstrim tahun 2026, Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah mengajak masyarakat bersama mendoakan turunnya hujan untuk menghindari kekeringan dan karhutlah. Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memanjatkan doa agar wilayah Provinsi Jambi segera diberikan hujan. Selain sebagai bentuk pembasahan lahan alami, hujan juga sangat penting untuk menghentikan peluasan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini sedang terjadi di beberapa titik akibat kekeringan. Hafiz menuturkan, bahkan dengan muncul bibit awan hujan, juga sudah sangat membantu tim Satgas Karhutla untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca guna meningkatkan hujan buatan. Hafiz Fattah menekankan, penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah, perusahaan, TNI, Polri, hingga masyarakat di tingkat desa. Musim kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino tahun ini meningkatkan potensi Karhutla. Karena itu kewaspadaan bersama sangat dibutuhkan agar tidak berdampak pada kesehatan dan perekonomian masyarakat. Hafiz juga mengingatkan agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran. Meminta untuk segera dilakukan pengendalian terhadap karhutla ini, dan tadi juga melakukan diskusi dengan Pak Gubernur, dengan Pak Kapolda. Ternyata memang tim modifikasi cuaca kita sudah mulai bekerja di Jambi. Hanya saja titik-titik bakal untuk hujannya memang masih kurang. Nah, harapan kita mohon doa dari seluruh masyarakat. Selain ini menjadi tanggung jawab pemangku kebijakan yang ada di Provinsi Jambi, tentu juga sangat baik jika masyarakat membantu berdoa supaya mudah-mudahan ditemukan titik-titik hujan yang ada di awan supaya bisa dimodifikasi untuk menurunkan hujan. Ketua DPRD berharap dengan doa dari masyarakat dan pengawasan bersama, Provinsi Jambi dapat terhindar dari bencana asap yang merugikan kesehatan dan lingkungan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kondisi atmosfer yang relatif kering menyebabkan awan potensial untuk penyemaian belum terbentuk secara optimal. Ketiadaan awan potensial menjadi hambatan dalam operasi modifikasi cuaca di Provinsi Jambi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan reporter TVRI Jambi Ahmad Solihin. Halo, selamat sore Amsol, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih saudara. Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan masih terus dilakukan baik melalui jalur darat maupun jalur udara. Namun rencana untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca dalam mendukung upaya pemadaman terutama di wilayah yang sulit dijangkau masih terkendala belum adanya awan potensial. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung selama 2 pekan ke depan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi Bahyuni Deliansyah mengatakan
mengatakan berdasarkan rapat koordinasi dengan pihak BMKG menyebutkan bahwa untuk bibit awan hujan hanya terdeteksi di wilayah Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Tengah. Sementara untuk Jambi belum ditemukan adanya bibit awan penghujan, di mana kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung sampai dengan tanggal 22 Agustus 2026. Lebih lanjut, BMKG juga menyebutkan bahwa puncak musim kemarau di Provinsi Jambi masih akan berlangsung pada bulan Agustus sampai September tahun ini dan diperkirakan juga masih akan terus berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2026. Sementara itu, saudara, saat ini BNPB juga telah menyiagakan 1 unit pesawat jenis Cessna yang dapat digunakan sewaktu-waktu jika nantinya dapat dilaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Selain itu juga telah disiagakan beberapa transportasi lainnya untuk melakukan upaya pemadaman, yakni 1 unit helikopter patroli dan 2 unit helikopter waterbombing yang terus dioperasikan. Memang operasi modifikasi cuaca sangat diperlukan saat ini, mengingat luasan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data terakhir yang kami dapatkan, bahwa untuk luas lahan yang terbakar saat ini telah mencapai 300,12 hektar, terbanyak yang berada di Kabupaten Sarolangun, yakni sebanyak 87,32 hektar. Diharapkan, saudara, bahwa hujan dapat segera turun di wilayah Provinsi Jambi atau bibit awan hujan dapat segera muncul sehingga dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Sementara demikian dapat kami laporkan, kita kembali ke studio. Terima kasih Ahmad Solihin atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, momentum kemerdekaan pemerintah Kota Jambi bagikan 4.000 bendera merah putih. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Gerakan Pramuka terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Di era digital, kegiatan kepramukaan tidak hanya mengandalkan aktivitas di alam terbuka, namun juga mendorong anggota untuk memanfaatkan teknologi secara positif dan kreatif. Hari ini, 14 Agustus, Gerakan Pramuka memperingati HUT ke-65. Peringatan HUT ke-65 ini menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam membangun bangsa. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, Gerakan Pramuka terus mendorong lahirnya generasi yang disiplin, mandiri, berkarakter, serta adaptif terhadap perkembangan digital. Di era digital, Gerakan Pramuka dituntut mampu beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar kepramukaan. Kemampuan memanfaatkan teknologi secara bijak menjadi salah satu bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan generasi muda. Anggota Pramuka didorong mampu menggunakan media sosial, teknologi informasi, serta berbagai platform digital sebagai sarana belajar, berkomunikasi, dan berkarya. Meski demikian, nilai-nilai dasar kepramukaan seperti disiplin, kemandirian, tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian terhadap sesama tetap menjadi landasan utama. Di tengah derasnya arus informasi, Pramuka juga berperan membentuk generasi muda yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi. Literasi digital menjadi penting agar anggota mampu memilah informasi, menghindari hoaks, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Kami dari Kuarda Jambi juga tidak lepas dari kondisi kekiniannya bagi para pramuka siaga, penggalang, penegak maupun padengga untuk terlibat dalam digitalisasi atau teknologi informasi yang sekarang sudah berkembang. Contoh misalnya ketika adik-adik kita ingin mencapai pramuka prestasi yang tertinggi, Pramuka Garuda namanya, program digitalisasi, keterlibatan dalam digitalisasi juga mereka ikut sertakan. Jadi alhamdulillah pramuka kita tidak seperti dulu urusan tali temali, kemah mengemah ya, tapi kita sudah mengikuti perkembangan zaman sehingga adik-adik kita juga yang terlibat dalam kegiatan kepramukaan juga mengikuti perkembangan zaman.
Dengan menggabungkan nilai-nilai kepramukaan dan kemampuan digital, pramuka diharapkan semakin relevan dengan kebutuhan generasi masa kini, sekaligus mampu mencetak generasi muda yang adaptif, kreatif, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Daniel Adli, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Gerakan Pramuka terus mengikuti perkembangan zaman bertransformasi memanfaatkan sentuhan teknologi digital. Langkah ini dilakukan agar proses belajar menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Gerakan Pramuka terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan, Gerakan Pramuka dituntut mampu beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar kepramukaan. Transformasi digital kini mulai diterapkan dalam berbagai aktivitas kepramukaan, mulai dari pendataan anggota, administrasi organisasi, pendidikan dan pelatihan, hingga publikasi kegiatan melalui berbagai platform digital. Pemanfaatan teknologi juga diarahkan untuk membuat kegiatan kepramukaan semakin menarik dan relevan bagi generasi muda. Sejumlah kuartir telah mendorong penggunaan aplikasi Ayo Pramuka serta teknologi Artificial Intelligence atau AI untuk mendukung publikasi, dokumentasi, dan penyebaran informasi kegiatan. Namun digitalisasi bukan berarti menghilangkan jati diri pramuka. Nilai kedisiplinan, kemandirian, gotong royong, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama tetap menjadi pondasi utama dalam setiap kegiatan. Teknologi cukup membantu kegiatan pramuka, terutama dalam mencari informasi, berkomunikasi, dan mendukung persiapan kegiatan. Misalnya, mencari materi kepramukaan melalui internet atau menggunakan grup chat untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan. Menurut saya, pramuka masih sangat relevan untuk di generasi muda dan di era digital. Pramuka tidak hanya mengajarkan keterampilan di lapangan, tetapi juga kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab, kepemimpinan, dan kemandirian. Nilai-nilai tersebut tetap penting meskipun zaman dan teknologi terus berkembang. Dengan sentuhan teknologi digital, Gerakan Pramuka diharapkan semakin adaptif, kreatif, dan mampu menjangkau generasi muda yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi. Transformasi ini sekaligus menjadi langkah untuk memastikan pramuka tetap relevan, sekaligus mampu mencetak generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Peringatan Hari Pramuka menjadi momentum untuk mengingat kembali nilai-nilai yang diajarkan melalui kegiatan kepramukaan. Disiplin, tanggung jawab, kemandirian, dan gotong royong diharapkan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat ulang tahun kepada jajaran kuartir, baik itu nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir ranting, atas hari ulang tahun Gerakan Pramuka tahun 2026. Semoga pramuka semakin jaya dan semakin bisa memberikan penguatan moral bagi adik-adik kita untuk mereka menjadi calon pemimpin di masa depan. Menyambut Hari Pramuka, kita harus menerapkan pengalaman nilai-nilai Trisatya dan Dasar Dharma seperti rajin beribadah, menjaga kebersihan lingkungan, menolong sesama, teman, dan bersikap disiplin serta bertanggung jawab dimanapun dan kapanpun. Itu menjadi sudah tanggung jawab kita sebagai seorang pramuka agar disiplin yang selalu menjadi prioritas utama dalam kehidupan. Harapan kami untuk kedepannya di Hari Pramuka semoga menjadi tunas kelapa yang tangguh, kuat, dan kokoh agar menjadi garuda-garuda muda dalam prestasi untuk membangkitkan menjadi Indonesia emas. Harapan aku untuk Hari Pramuka di tanggal 14 Agustus 2026 yaitu adalah semoga pramuka di SMA Negeri 5 Kota Jambi itu lebih disiplin, berkarakter, dan menjadi contoh yang baik untuk siswa-siswi SMA Negeri 5 Kota Jambi, serta tidak hanya aktif di luar sekolah tetapi di dalam sekolah juga. Pramuka itu juga menggunakan alam, contohnya seperti hiking, berkemah, itu juga terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa bertahan hidup di alam dan berbagai lainnya. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Jambi membagikan 4.000 bendera merah putih. Pembagian bendera merah putih ini menjadi wujud rasa cinta tanah air dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme di tengah masyarakat.
4.000 bendera merah putih dibagikan ke masyarakat oleh pemerintah Kota Jambi di kawasan Tugu Kerisi Ginjai. 4.000 bendera merah putih itu dibagikan ke 1.000 pengendara roda 4, 2.000 bendera ke pengendara roda 2, dan 1.000 bendera untuk dipasang di rumah warga. Pembagian bendera merah putih ini menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Wali Kota Jambi Maulana juga mengimbau masyarakat untuk memasang bendera merah putih di depan rumah selama Hari Kemerdekaan. Pemasangan bendera ini menjadi wujud rasa cinta tanah air sekaligus ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan. Di lapangan kantor wali kota dan Tugu Kris sekitarnya dalam rangka gerakan pembagian bendera merah putih kepada pengguna jalan dan juga diserahkan kepada para camat kalau PD untuk didistribusikan ke masyarakat dalam rangka menghimbau kepada kita semua untuk memasang bendera di setiap rumah seluruh warga Kota Jambi selama memperingati hari ulang tahun ini. Maulana menegaskan, peringatan kemerdekaan harus menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan terus berkontribusi dalam membangun Kota Jambi yang lebih baik. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Beragam kostum mewarnai pawai Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Merangin. Ratusan anak dari 19 taman kanak-kanak sekecamatan Bangko tampil penuh warna dengan mengenakan kostum profesi, pakaian adat hingga seragam TNI dan Polri. Suasana semarak terlihat dalam pawai Hari Anak Nasional ke-41 sekaligus memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Merangin. Ratusan anak dari 19 taman kanak-kanak sekecamatan Bangko bersama guru dan orang tua turut menghadirkan beragam kostum dan kreasi. Mulai dari kostum profesi, pakaian adat hingga seragam TNI dan Polri. Penampilan beragam ini membuat suasana pawai semakin meriah sekaligus menjadi ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan keberanian dan kreativitas. Camat Bangko, Edward, mengatakan, pawai tidak hanya menjadi bagian dari perayaan Hari Anak Nasional dan HUT Kemerdekaan. Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi anak-anak untuk berekspresi, tampil percaya diri, dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Itu TK sekecamatan Bangko, TK nasional, TK negeri, TK swasta, pawai dalam rangka memeriahkan HUT. Kita sudah ada waktunya dari komisinya dan operator. Kegiatan ini juga merupakan wujud dari meningkatkan rasa nasionalisme. Ada sebuah kegiatan dari persahabatan dari nasional yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Sayang anak. Kita saksikan bersama Bapak dan Ibu, majelis guru yang masih ada di halaman ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dalam rangka ini juga mewujudkan dan menciptakan anak yang cerdas, berakhlak mulia, dan mengundang baik. Melalui momentum ini, pemerintah berharap anak-anak dapat tumbuh dalam suasana yang aman, sehat, dan menyenangkan. Semarak pawai juga diharapkan menjadi bagian dari upaya menanamkan semangat kebersamaan dan cinta tanah air sejak dini sebagai bekal generasi penerus Merangin di masa depan. Heri Zulkifli, TVRI Jambi melaporkan. Lomba balap becak dan joget balon semarakan HUT ke-60 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Perayaan HUT ke-60 Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlangsung meriah. Semarak HUT tersebut tersaji dalam malam pesta rakyat hingga lomba balap becak hias, joget balon, dan tarik tambang. Bu ya, adik-adiknya nanti
Lomba balap becak hias menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-61 Tanjab Barat. Peringatan hari ulang tahun tersebut semakin meriah dengan digelarnya lomba balap becak hias yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjab Barat. Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat mengatakan lomba balap becak hias diikuti 48 peserta ini tidak hanya menjadi ajang hiburan dan lomba, namun juga menjadi momentum untuk mengenang keberadaan becak sebagai moda transportasi yang memiliki sejarah panjang di Kabupaten Tanjab Barat. Pemkab Tanjab Barat berkomitmen agar keberadaan becak tetap eksis dan menjadi bagian dari sejarah serta identitas transportasi masyarakat Kuala Tunggal. Ini bagian dari upaya untuk melestarikan becak kita di Kota Kuala Tunggal, dan sekaligus juga mengingatkan pada anak-anak kita, anak-anak muda kita bahwa di Kabupaten Tanjung Barat ini dulu becak merupakan andalan transportasi, ya, mau ke pasar, mau ke tempat-tempat lain para orang tua kita dan kita. Rangkaian perlombaan ini tidak hanya diikuti masyarakat, namun juga melibatkan anggota TNI jajaran Kodim 0419 Tanjab dan Persit Kartika Chandra Kirana cabang Tanjab Barat. Dandim 0419 Tanjab Letkol Infantri Zulhiardi mengatakan, selain bertujuan memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, perlombaan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat soliditas dan silaturahmi seluruh anggota bersama Persit. HUT RI ini kita harus tetap semangat, terutama kita TNI ini harus dalam hiruk pikuk kita tetap teguh dalam mempertahankan kemerdekaan kita melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, dengan adanya HUT RI ini kita tingkatkan rasa nasionalisme, ya. Bisa dilihat sekarang ini di mana-mana, ya kan, dengan adanya kemeriahan ini supaya hal-hal negatif itu bisa berkurang dan hilang. Semangat kebersamaan yang dibangun menjadi bagian penting dalam menjaga soliditas keluarga besar Kodim 0419 Tanjab bersama masyarakat dan pemerintah daerah. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Agus Rubianto membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS jenjang SMP dan SMA di UPT Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT Tebo. Agus Rubianto berpesan kepada para siswa agar mengikuti seluruh rangkaian MPLS dengan semangat. Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT merupakan salah satu upaya pemerintah menghadirkan layanan pendidikan berkualitas di Kabupaten Tebo. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Tebo bersama Kemendikdasman telah melakukan berbagai tahapan persiapan, termasuk verifikasi dan validasi lokasi sekolah. Sekolah Nasional Terintegrasi Tebo yang rencananya dibuka mulai tingkat TK hingga SMA ini memulai tahun ajaran baru dengan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. MPLS Sekolah Nasional Terintegrasi Tebo dibuka langsung oleh Bupati Agus Rubianto. Agus Rubianto mengatakan, pada tahun ajaran 2026 sampai dengan 2027, Sekolah Nasional Terintegrasi Tebo baru membuka 4 lokal yang terdiri dari 2 lokal untuk jenjang SMP dan 2 lokal untuk jenjang SMA. Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi Tebo dijadwalkan akan dimulai pada Oktober mendatang. Ditargetkan masing-masing tingkat pada jenjang pendidikan Sekolah Nasional Terintegrasi Tebo dapat dibuka pada tahun depan. Agus Rubianto menambahkan, MPLS menjadi momentum awal bagi para peserta didik untuk mengenal lingkungan sekolah, tenaga pendidik, tata tertib, serta berbagai program pembelajaran yang akan mereka jalani. Standar internasional, baik dari fasilitasnya, fasilitas olahraga, fasilitas yang lainnya, fasilitas kelasnya pun bertaraf internasional. Jadi bagaimana kedepannya untuk generasi emas Tebo ini, karena Indonesia emas itu di tahun 2045 harus kita persiapkan dari sekarang, dan 10 tahun yang akan datang inilah generasi-generasi penerus bangsa Indonesia dan Kabupaten Tebo tentunya.
Agus Rubianto berpesan kepada para siswa agar mengikuti seluruh rangkaian MPLS dengan baik, membangun kedisiplinan, serta menjaga semangat belajar. Keberadaan Sekolah Nasional Terintegrasi diharapkan dapat menjadi pusat pendidikan unggulan dan membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Tebo. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya dalam segmen Lintas Andalas. Di antaranya krisis air bersih terjadi di sejumlah daerah di Kabupaten Bangka Selatan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam segmen Lintas Andalas. 2 kecamatan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang. Untuk memastikan air bersih tetap terpenuhi, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan akan menyalurkan air bersih ke daerah terdampak. Krisis air bersih mulai dirasakan sejumlah wilayah Kabupaten Bangka Selatan seiring memasuki musim kemarau panjang. Kekurangan air bersih saat ini dilaporkan telah terjadi di Kecamatan Tobuali, yakni Kampung Lalang Tunu, Kampung Bukit hingga Kelurahan Tanjung Ketapang, dan sebagian desa di Kecamatan Lepar. Kabid Damkar Dinas Satpol PP Bangka Selatan, Wardi, mengatakan, kondisi ini sudah dirasakan masyarakat sejak 1 bulan terakhir. Untuk itu, pemerintah daerah meningkatkan penyaluran air bersih di wilayah yang terdampak. Sementara ini, sudah belasan ribu liter air bersih disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk memperluas jangkauan bantuan air bersih, pihaknya juga bekerja sama dengan instansi terkait agar distribusi air bersih dapat dilakukan secara rutin selama masyarakat masih menghadapi dampak kemarau. Untuk kondisi air bersih sekarang ini ya cukup prihatin ya, karena ada beberapa daerah yang sekarang mulai merasakan dampak musim kemarau ini. Untuk wilayah kebanyakan di Kecamatan Tobuali. Untuk daerah lain kami juga mendapat laporan di daerah Lepar. Untuk dirasakan masyarakat kekeringan air bersih hampir sebulan. Kami mendapat instruksi langsung dari Bupati Bangka Selatan lewat Kasat PWP agar bidang penanggulangan bencana dan keberatan memberikan suplai air bersih ke warga yang Kendati Bangka Selatan belum ditetapkan sebagai keadaan darurat, namun pemerintah tetap siaga dan telah menempatkan personel untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi jika kekeringan kian meluas. Dari Tobuali, Bangka Selatan, Suandika Ananto, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan TVRI saluran resmi Piala Dunia U17 2026. Akhirnya saya Septinita dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.